Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Rumah Huruf Hijayah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali tentunya dalam acara belajar Al-Quran menembus hati. Tema kita pada pertemuan kali ini adalah hukum nun mati dalam menghormati atau menghargai kehidupan. Para pemirsa, jika kita buka Al-Quran, ternyata terdapat di dalamnya itu huruf nun sukun atau huruf nun mati. Nun mati di dalam sebuah kalimat, baik kalimat isim, kalimat fi'il, kalimat huruf, pasti posisinya ada di tengah-tengah atau di belakang kalimat. Mutawasitatun, mutatorifatun, di tengah atau di belakang. Tidak pernah ada nun sukun itu di depan sebuah kalimat. Dan ingat, setiap kalimat itu pasti diawali oleh huruf hidup. Ya, setelah itu baru mati. Nun sukun, ya, sebelum nun sukun pasti ada huruf hidup. Contohnya an, ya, an, ada hamzah alif, kita kasih fathah, an, ya, kemudian baru nun sukun, an. Hamzah alif fathah hidup, ya, nun sukun itu adalah mati. Hidup mati. Ini adalah isyarat bahwa setelah kehidupan itu ada kematian, atau sebelum kematian ada kehidupan. Jangan lupa. Kemudian setelah nun sukun pasti ada huruf hijaiyah yang hidup, pasti. Ya, kita ambil contoh an'a, ya, an'a. Setelah nun sukun ada ain. Ainnya pasti hidup, makanya fathah. An'a, ya. Nun sukun mati, ya, nun mati, kemudian ain hidup, mati hidup. Artinya setelah kematian, ya, ini sebuah isyarat nih bagi kita bahwa setelah kematian nanti akan ada kehidupan lagi. Ya, dari hidup an'a, pertama hamzah alif hidup, kemudian nunnya mati, kemudian ainnya hidup. Setelah kehidupan ada kematian, setelah kematian ada kehidupan lagi. Ya, setelah kematian ada kehidupan lagi, ya. Dari mati bertemu dengan hidup, ya, maka dari mati bertemu dengan hidup, maka disitulah ada hukum, ya, ada hukum. Seperti nun sukun bertemu dengan ain, ya, an'a, nun sukun, nun mati bertemu dengan huruf hidup yaitu ain, an'a, itu ada hukum. Apa hukumnya? Hukumnya adalah izhar. Izhar itu artinya jelas. Berarti nun sukunnya dibaca jelas. An'a, ya. An'a, nun sukun bertemu ain hidup. Ya, mati, hidup, ada apa? Ada hukuman. Nah, ini isyarat. Ini isyarat. Nanti setelah kita meninggal dunia, kemudian kita dihidupkan lagi oleh Allah, maka disitulah ada hukuman, ya, ada hukuman. Jika orang yang selalu melanggar aturan hukum, maka akan memperoleh hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bagi orang yang taat hukum, pasti akan memperoleh kebahagiaan, diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, maka jika kita ingin diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, selagi hidup di dunia, kita harus rajin-rajin ujian praktek. Yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan malas-malas ujian praktek di dunia. Terus praktek. Ya. Kalau kita sudah lulus ujian praktek di dunia, kita masuk ke alam kubur. Ada ujian lisan namanya. Ujian lisan. Ada pertanyaan-pertanyaan di alam kubur. Dan alhamdulillah pertanyaan itu kita sudah dapat bocoran. Ya, pertanyaan itu tidak jauh dari siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kiblatmu, apa kitabmu, siapa saudaramu, kemudian siapa saja yang masih ada urusan dengan dirimu. Sepanjang itu pertanyaannya kita sudah tahu, ya. Ya, kalau kita sudah rajin ujian praktik di dunia, insya Allah kita akan bisa menjawab ujian lisan di alam kubur.
Kalau kita sudah bisa menjawab ujian lisan di alam kubur, kemudian kita dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar, insya Allah kita termasuk manusia yang berprestasi, yang akan dimasukkan oleh Allah ke surganya. Amin Allah ya Rabbal alamin. Oleh karena itu intinya adalah marilah kita mulai belajar menghargai sesuatu sebelum kehilangan sesuatu. Belajar menghargai kehidupan sebelum datang kematian. Dengan cara rajin-rajin ujian praktek di dunia. Jangan malas-malas. Para pemirsa Rumah Huruf Hijaiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sajalah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.